Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini mengenai amal, yaitu apa itu amal? Perbuatan. Karena semua orang pasti beramal. Yang bergerak dan yang bernyawa pasti beramal. Bahkan orang gila pun juga beramal. Karena beramal itu berbuat. Nah, beramal ini bisa dengan badan, bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Ada amal yang soleh, yaitu amal yang baik, dan ada pula amal yang buruk. Amal yang soleh dengan badan, misalnya menyumbangkan tenaganya untuk sesuatu yang bermanfaat. Dengan hati, yaitu niat, itu amal perbuatan juga, itu niat atau berprasangka baik gitu. Kemudian beramal dengan lisan, yaitu bisa dengan zikir atau berkata-kata yang baik. Sedangkan amal buruk atau amal toleh, yaitu yang kalau dilakukan dengan badan, yaitu misalnya memukul, itu juga perbuatan, atau menyakiti badannya sendiri dengan mentato, itu juga perbuatan. Dengan iri, amal buruk dengan iri seperti Bapak udah tahu semua itu, dengan iri, dengki. Dan perbuatan buruk dengan lisan, yaitu berkata-kata yang kotor. Nah, sekarang kita ngomongin amal perbuatan yang baik. Untuk apa manusia ini beramal? Atau seberapa penting orang itu beramal? Karena amal ini fungsinya untuk menguji siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya. Itu fungsinya, itu untuk menguji. Jadi amalan itu diuji. Setelah diuji, nanti akan menempatkan kedudukan seseorang di hari kiamat. Kata Allah di surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, kata Allah itu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya? Jadi waktu hidup dan waktu mati, nanti waktu hidup diuji dengan amalan, nanti waktu mati baru dilihat amalannya. Ketika hidup
bagaimana ia beramal? Apakah yang dilakukan perbuatannya itu sudah sesuai dengan syariat atau malah menyimpang dari syariat? Ya, ini akan ketahuannya setelah mati. Baru setelah mati akan dilihat itu amalannya. Dan setelah itu nanti akan mendapatkan kedudukan. Tentu amal yang baik, kedudukannya di tempat yang baik. Karena diuji, maka ada yang lulus dan kemungkinan ada yang tidak lulus. Ya Pak ya. Namanya ujian. Ada yang lulus dan kemungkinan ada yang tidak lulus. Nah, bagi yang lulus ujian, tentu akan dimasukkan ke dalam surga. Nih, Pak Dito kan senang dengan surga ini. Ya Pak ya. Iya, itu bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 194 dan 195-nya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ayat 195-nya agak panjang, artinya saja. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, ini ujiannya, orang berhijrah, orang yang diusir dari kampung halamannya, ini juga ujian. Yang disakiti pada jalanku juga ujian. Yang berperang dan terbunuh, ujian lagi. Kata Allah, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala. Sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah adalah pahala yang terbaik. Nah, panggilan orang-orang yang lulus ujian itu sangat mesra, Pak. Allah memanggil orang yang lulus ujian itu dengan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini udah lama nih Pak Roman ini nggak baca ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan disenangi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kan enak kalau dipanggil begitu ya Pak ya. Allah memanggil hamba-hambanya dengan lembut dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Itu bagi yang lulus ujian, Pak. Nah sekarang bagaimana yang nggak lulus ujian itu? Pasti nyesel. Orang yang nggak lulus ujian nyesel. Kenapa nggak lulus? Pertama, karena mengingkari pertemuan dengan Allah. Ini biasanya orang-orang kafir. Ya. Kedua, karena lalai dengan perintah maupun larangan-larangannya. Itu ada di surat Al-An'am ayat 31.
Qad khasiral ladzina nakazzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu ba'datan qalu ya hasratana alama faradna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang telah mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi kalau pengen bertemu dengan Allah, pengen nggak Pak? Pasti untung. Masalahnya pengen apa enggak ini? Pengen. Syaratnya kalau mau pengen ketemu Allah, syaratnya mati dulu. Sungguh orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Jadi dulu waktu di dunia ini sudah diperingatkan, tapi karena lalai, karena mendustakan, maka ia menyesal. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya yang mereka pikul itu, yang gak lulus. Itu yang gak lulus ujian akan memikul dosa-dosanya. Makanya ketika masih diberi kesempatan hidup, senantiasalah melakukan perbaikan amal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu kan pengen bekal yang banyak kan Pak. Wal tanzum nafsum maqaddamat lighad. Pengen bekal yang banyak. Ya ini kita masih diberi kesempatan untuk fastabiqul khairat. Ya. Itu di ayat Al-Baqarah 148 itu ya, ada kata-kata fastabiqul khairat. Pertanyaannya, kenapa kita mesti berlomba-lomba dalam kebaikan? Berlomba di sini bukan untuk mencapai finish, Pak. Beda dengan tanding ya. Tapi berlomba-lomba ini maksudnya adalah memperbanyak, mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengumpulkan amal-amal kita. Karena semua amal itu pasti akan dicatat. Allah tidak akan lengah sedikit pun. Semua perbuatan baik pasti akan dicatat. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dan ia dalam keadaan beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, tidak disia-siakan. Dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Jadi amalan kita sudah dicatat. Setiap kita berbuat baik dicatat. Karena dia dikatakan wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman. Berarti perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Allah itu membagikan amal sebagaimana memberikan atau membagikan rezeki. Ada yang Allah mudahkan untuk sholat malam, tapi sulit untuk berpuasa Senin Kemis misalnya, berpuasa sunnah. Kalau sholat malam rajin, tapi belum tentu sholat sunnah bisa ya
dapatkan dengan mudah. Ada juga yang loman apa Pak? Nih itu ya, bersedekah. Nah itu gampang bersedekah, loman itu, nyah-nyoh. Tapi sulit untuk ceramah. Nah, ya. Nyah-nyoh. Iya. Ada juga yang cakep, pinter baca Quran, Qurannya bagus, tajwidnya bagus, tapi belum tentu bisa jadi imam. Nah ini, itulah makanya banyak sekali Allah memudahkan sebagian orang begini, tapi belum tentu sebagian yang itu. Sebagaimana Allah membagikan rezeki, ada yang kaya raya, tajir melintir, tapi ada yang sedang-sedang, ada yang pas-pasan gitu. Ya kan Pak? Nah sehingga ya sehingga dengan beramal mau minum puasa ya. Sehingga dengan beramal bisa juga amal itu nanti akan menentukan saat ajal tiba atau saat kematian. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini poin akhir hayatnya Pak. Misal orang yang husnul khotimah itu sedang beramal, dia sedang bergiat-giatnya beramal, lalu Allah cabut nyawanya. Sebagaimana dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ya Allah menghendaki baik kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba itu sangat kuat beramal. Jadi terus berbuat baik. Para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah menjadikan sangat kuat beramal? Maka Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut summa yakbiduhu alaihi. Allah akan memberinya kekuatan untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Sebelum kematian. Kemudian Allah mencabut nyawanya saat dia sedang berbuat baik atau beramal soleh tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Nah ini di antara ciri-ciri husnul khotimah itu Allah memberikan kekuatan ketika saat-saat menjelang mati. Kuat amalannya, ini itu dilakukan. Dan ketika ia sedang beramal soleh, Allah cabut nyawanya. Kepengen nggak Pak ini? Yang mati seperti ini kepengen nggak? Pengen Pak. Husnul khotimah nggak apa-apa, bagus. Jenis amal ini juga dilihat balasannya oleh Allah. Seorang ulama Yahya bin Syaraf An-Nanawi dalam kitabnya Sahrul Arba'in An-Nawiyah, kata beliau jenis amal ini ada 7. Al-a'malu sab'atun. Jenis amal itu ada 7. Yang pertama dan yang kedua adalah amalani mujibani, yaitu 2 amalan yang memastikan, yaitu kalau dia beriman balasannya surga, tapi kalau kafir balasannya neraka. Kata beliau begitu ini. Iman surga, kafir neraka. Itu balasan yang orang yang beriman
Itu disebut di dalam surat An-Nisa ayat 57. Di situ Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati sunudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha aswajum mutahharatu wa nudkhilhum dilla dzalila. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci. Menarik lagi kan pasangan. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ini balasannya orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Salah satu contohnya, banyak berbagai ayat itu di berbagai surat mengenai ini. Kemudian balasan untuk orang kafir, ini juga mengerikan. Itu ada di surat Al-Fatir ayat 36. Waladina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka adalah neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari azabnya. Ini orang kafir tidak diringankan azabnya, sehingga terus sesuai dengan amalan waktu di dunia siksa terus. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Itulah balasan orang-orang kafir. Tadi yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat, yaitu kata beliau, amal satu dibalas satu. Semisal niat tadi Pak, baik niat baik atau niat jahat. Ya. Niat jahat aja dibalas satu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Hadis qudsi. Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Jadi Allah sudah tetapkan ini kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'maluha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang berniat untuk mengerjakan satu amal kebaikan, niat ini Pak, hamma, ya hamma ini baru niat, mengerjakan satu amal kebaikan namun belum terlaksana, jadi tidak dilaksanakan, baru niat, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sering-sering niatkan Pak kebaikan itu. Saya mau nyumbang nih, lagi renovasi, saya niat. Walaupun ternyata belum punya, nggak apa-apa, sudah dicatat sama Allah satu amal kebaikan. Nah begitu juga amal dengan niat yang buruk, itu juga dicatat satu ketika tidak jadi melakukan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, idza arada abdi an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Jika
hambaku bertekad melakukan satu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Ini sama yang tadi ya Pak ya. Nah ini yang niat buruk. Wa idza arada an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Dan jika ia bertekad melakukan niat satu keburukan, janganlah dicatat hingga dia melakukannya. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat, jangan dicatat dulu orang yang berniat buruk itu, Pak. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Jika dia jadi melakukan keburukan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Sama. Niat buruk belum dicatat. Ketika ia melakukan baru dicatat. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Jika dia meninggalkan, tidak jadi melakukan keburukan tadi, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jadi tetap dicatat satu kalau tidak jadi melakukan. Baik melakukan niat, ini baru niatnya. Melakukan niat buruk maupun baik. Kalau yang baik tadi sudah dicatat, kalau yang buruk itu belum sempat melakukan, maka dicatat baginya satu amal baik. Enggak ada ruginya ini. Lalu yang kelima, tadi kan 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ini yang kelima ini amal dibalas dengan 10. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, mangja abil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Wa mangja abis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yutlamun. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Nah, itu balasan setiap amal itu 10. Tadi ada yang dibalas dengan 1, ada yang dibalas dengan 10. Contoh dalam hadis dari Ayyub bin Musa, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan karenanya. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan yang serupa dengannya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, terus mim sendiri, dan lam sendiri. Alif lam mim. Jadi kalau Bapak tadi baca Quran tadi, Bapak baca berapa ayat itu, setiap hurufnya dibalas 10. Berapa? Nggak bisa dihitung kan Pak ya. Nah itu makanya kita getol dengan membaca Quran ini, sehingga ada balasan dari Allah yang luar biasa. Nah kemudian yang keenam, yaitu amal baik dibalas dengan 700 kali. Nah ini maksimal 700 kali. Misal niat baik dan melakukannya, itu bisa dibalas berlipat-lipat. Atau kalau di Al-Quran Al-Baqarah ayat berapa ya Pak Zul ya?
yang setiap butir 260-an kalau nggak salah. Itu setiap berbuat baik, mungkin bisa dibuka dulu, 261 kalau nggak salah Pak, Al-Baqarah 261. Saya nggak catat di sini Pak. Al-Baqarah 261 itu amalannya dibalas hingga 700 kali. Atau saya bacakan, ketemu Pak? Iya. Ya bacain Pak Jul. 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan Nah, di jalan Allah iya. seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Nah, berarti 100 kali 7, 700 ya. Allah dipadankan bagi siapa yang Ya. yang dia sakit dan Allah Ya. mengetahui. Ya. Nah, dalam hadis ada contoh juga dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata bahwa seorang laki-laki datang sambil membawa unta yang telah dikekang. Laki-laki itu berkata, "Unta ini silahkan dipergunakan untuk di jalan Allah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqatin kullaha mahdumah." Karena unta tersebut engkau akan mendapatkan 700 unta yang seluruhnya dikekang pada hari kiamat. Hadis riwayat Darimi. Jadi ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah memberikan 1 unta untuk dipergunakan kebaikan di jalan Allah. Maka oleh Rasulullah dikatakan, engkau akan mendapat 700 unta yang seluruhnya dikekang seperti saat itu pada hari kiamat nanti. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang dibalas dengan 700 kali. Kemudian satu lagi contoh dari hadis, yaitu orang yang hijrah. Dari Hamam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin." Apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, hijrah, maksudnya hijrah memperbaiki keislaman, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali lipat. Maka sebaiknya, ini hadis surat Bukhari, kita selalu mengupgrade diri kita untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan, di mana setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 700 kali lipat. Kira-kira tawaran-tawaran amal berbuat baik ini gimana Pak? Setuju ya Pak ya? Nah, satu lagi yang ketujuh, ini agak panjang, takut saya putus di jalan, nanti saya sampaikan insya Allah Rabu depan. Itu ada 4, yaitu semua Allah yang membalas amalnya, terserah kehendak Allah. Di antaranya adalah amalan yang disebut angkanya, amalan yang tidak disebut angkanya,
amalan yang tetap pahalanya, jadi sudah ditetapkan pahalanya, dan amalan yang pahalanya mengalir, yaitu amal apa Pak? Jariyah. Jadi mengalir amal jariyah, nggak ada putus-putusnya. Insya Allah Rabu depan kita sampaikan. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini mengenai amal perbuatan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silahkan. Ya. Ya nanya nggak apa-apa. Karena kajian kalau nggak ada yang nanya ini berarti udah paham semua kan. Gampang kan tadi amal perbuatan. Ya, kita tutup ya dengan berdoa membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.